Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan, dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara.
Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi pada waktu itu, saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa, saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di hadapan raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan, saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada raja supaya raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa, saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan, saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia, Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita.
Dalam semuanya itu yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh, berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja. Menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa. Karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara.
saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat. Mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara, dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu, menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah, kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur,
dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan. Normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan. Dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kanker, Tuhan, kanker apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit kanker. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan
Jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever, Bapa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju.
untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP, dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.